Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismail. Saya adalah salah satu tim teknik dari PT Arestek Mitra Sukses Sejahtera. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial syarat pemasangan inverter baru, lalu hal-hal yang harus dicek pada saat inverternya mati total, lalu hal yang harus dicek saat inverter hidup namun hanya pada posisi standby, dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus dicek saat keypad inverter memunculkan kode alarm. Kita langsung masuk ke syarat pemasangan inverter baru. Syarat pemasangan inverter baru yang pertama adalah tegangan harus sesuai dengan inverter yang akan dipasang. Tegangan sumber tidak boleh melebihi kapasitas inverter dan tidak boleh kurang dari kapasitas inverter. Jadi di inverter ini ada dua kelas, yaitu kelas 200 volt dan kelas 400 volt. Dan tegangan ini harus sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh VFD atau inverter kita. Lalu syarat yang kedua adalah kapasitas motor harus sama atau lebih kecil dari inverter yang akan kita pasang. Kita harus cek nameplate pada motor tersebut. Di depan kita sudah ada inverter easy drive dengan tipe GT200 series dengan kapasitas 4 kW 380 volt. Dan ini 4 pul 1390 rpm dan maksimal ampernya adalah 8 ampere. Oke, kita masuk ke hal-hal yang harus dicek saat inverter hidup namun hanya standby. Pada umumnya banyak yang menanyakan kepada saya, kenapa inverter saya nyala? Maksudnya keypadnya itu nyala, tapi apabila diperintah untuk running itu nggak mau run. Apakah inverternya yang bermasalah? Ada dua faktor penyebab inverter hanya standby. Yang pertama adalah selektor on off-nya bermasalah. Lalu yang kedua adalah perintah untuk menaikkan atau menurunkan speed pada VFD bermasalah. Kita bisa lihat di keypad pada VFD atau inverter. Apabila hanya standby dan di selektor dinyalakan, itu juga standby, maka dapat dipastikan selektornya bermasalah. Bagaimana cara untuk melihat permasalahan tersebut? Biasanya saya mencopot cover dan menjumper kabel terminal COM ke digital input 1. Ini sudah saya siapkan kabel untuk menjumper. Ini saya masukkan ke COM, lalu kita jumper ke DI1. Kabel keypadnya saya pasang dulu. Oke. Apabila dijumper ke terminal DI1 dan dia running, maka sudah dipastikan inverter tidak masalah. Yang bermasalah adalah selektor yang ada pada mesin. Lalu yang kedua biasanya terjadi itu adalah potensionya. Kalau potensionya tidak bekerja, maka nilai frekuensi yang ada pada inverter akan menunjukkan nilai 0 atau naik turun biasanya. Jadi jumper dan berhasil. Lalu yang kedua adalah cek tampilan keypad dan lampu indikator. Apabila inverternya standby running, maka indikator pada keypad forward reverse ini harus menyala. Dan apabila stop, indikator forward reverse ini mati. Dan indikator frekuensi menunjukkan nilai frekuensinya berapa. Oke, dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus dicek saat keypad inverter memunculkan alarm. Hal yang paling penting adalah keypad harus difoto atau dicatat alarm yang ditampilkan pada keypad agar mempermudah teknisi mengetahui apa yang menyebabkan
inverter tersebut mengalami alarm atau permasalahan. Kita juga bisa cek di manual book. Untuk tipe GT200 series, dia ada di halaman 86. Ini sudah ada atau sudah komplit untuk kode alarmnya. Oke. Apabila inverternya alarm error 10, error 11, error 12, maka harus difoto atau dicatat. Lalu yang kedua adalah reset alarm dengan cara tekan tombol stop reset pada keypad inverter. Kita tekan untuk mereset alarm tersebut. Apabila tidak fatal, maka VFD akan bekerja dan beroperasi kembali. Namun apabila alarm, maka alarm tersebut tidak bisa di-reset. Lalu yang terakhir adalah buka kabel output pada VFD atau inverter, UVW-nya. Kabel output U, V, dan W. Apabila inverter tidak alarm dan nilai output sesuai dengan nameplate, maka bisa disimpulkan atau dipastikan bahwa permasalahan terjadi bukan karena VFD, melainkan kerusakan terjadi dikarenakan motor atau mesin tersebut. Berikut adalah tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan video ini membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.